Oke, selanjutnya kita akan bahas yaitu perintah input yaitu get dan gc ya teman-teman ya. Di sini kita akan bahas. Ini dia contoh dari codingnya atau programnya. Langsung kita ketikkan programnya ya teman-teman ya. Kita eksekusi langsung di text editor kita. Ini kita save as dulu, file save as. Kita buat kopiannya, kita beri namanya input data get underscore gc di sini ya teman-teman ya. Kita save as, kita klik di sini save. Maka dia akan berubah ya nama filenya teman-teman ya. Kita hapus dulu yang ini, kita hapus kode yang sebelumnya. Kemudian kita rubah di sini dia komentarnya ya teman-teman. Kita rubah komentarnya program input data get titik koma dan gc. Kalau ada tanda bintang ini dia belum disimpan ya teman-teman ya, artinya ya. Coba kita klik file, save. Maka dia akan disimpan ya teman-teman ya. Jadi perhatikan kalau dia ada tanda bintang berarti dia perlu penyimpanan teman-teman ya. Jadi kalau ada tanda bintang itu artinya dia kata yang kita ketikkan atau program yang kita ketikkan belum disimpan. Jadi ketika kita simpan baru dia tanda bintangnya hilang, maka dia sudah disimpan. Misalkan di sini kita bikin komentarnya input data. Kita ketikkan kodenya char x. Ini contohnya teman-teman ya. X kita berikan dia gets ya teman-teman ya. X sama dengan gets kurung pembuka kurung penutup titik koma. Kita bikin dia perintah keluarnya dengan perintah cout. Jadi kita bisa membuat pindah barisnya dengan cout lagi teman-teman ya, atau langsung diketikkan di sini ya. Seperti ini. Ini bisa kita ketikkan langsung di sini. Seperti ini. Atau mengetikkannya di bawah ini ya teman-teman, di bawah ini ya teman-teman ya, dengan perintah cout endl ini. Kita jalankan execute, kemudian kita pilih compile dan run. Maka di sini akan terjadi error ya teman-teman ya. Kita baca ya, error gets dia tidak dideklarasikan di dalam scope ini. Jadi ketika ada error begini berarti kita perlu mengetikkan kode preprosesornya teman-teman ya, dari library-nya, yaitu kode ini tanda pagar, kemudian kita ketik include conio.h. Jadi untuk menggunakan gets ini maupun dia gc, kita wajib mengetikkan library pagar include conio.h ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak didefinisikan nanti dia akan error seperti tadi. Kita klik di sini execute, kita klik compile dan run. Coba kita buatkan di sini satu karakter saja, misalkan kita ketikkan a, maka langsung tampil di sini input x adalah a ya. Coba kita bikin kode berikutnya untuk input data dengan gc ya teman-teman ya. Kita bikin komentarnya dulu. Kita definisikan dia tipe datanya dan nama variabelnya. Kita tampilkan outputnya teman-teman. Ini dia kodenya teman-teman ya. Coba kita bikin komentar ini dulu. Kita tekan tombol kontrol sama slash di keyboard kita sehingga dia jadi komentar, nggak akan dijalankan. Kita klik execute, kemudian kita pilih compile dan run, maka akan dijalankan ya program kita ya teman-teman ya. Ini fungsi gc yang akan kita jalankan. Coba kita ketikkan misalkan di sini a. Nah ini dia seperti ini ya tampilannya a. Input z adalah a. Tadi kalau menggunakan fungsi gets ya, maka yang inputnya nggak akan ditampilkan ya teman-teman ya, langsung outputnya. Tetapi kalau menggunakan fungsi gc ini dia baik input maupun outputnya tetap ditampilkan. Coba kita lihat, ini kita aktifkan lagi dia, kita hilangkan komentarnya, block control slash. Coba kita jalankan lagi execute, compile dan run. Misalkan kita jalankan untuk get ya teman-teman ya, misalkan a, kita bikin ketikkan komentar, ini dia hasil outputnya. Kita ketikkan untuk yang gc di sini a, ini dia hasil tampilan outputnya atau keluarannya. Jadi di sini bisa kita simpulkan ya teman-teman ya, penggunaan gets dan gc ini penggunaannya sama saja ya teman-teman ya. Jadi fungsi gets dan gc ini berguna untuk membaca sebuah karakter tanpa perlu menekan tombol enter di keyboard kita teman-teman, sehingga akan menghasilkan output atau tampilan secara langsung.
Selain itu, baik fungsi get maupun GC ini juga dapat dipakai untuk membaca tombol seperti spasi, tab ataupun enter. Sehingga kita bisa melihat perbedaan di antara get dan GC ini dari program yang sudah kita jalankan di sini. Hasil yang ditampilkan berbeda. Pada get ini ya, pada get ini tampilannya karakter dari tombol yang dimasukkan atau inputnya tidak akan ditampilkan. Jadi hanya outputnya saja yang ditampilkan. Sedangkan pada GC yang ini, karakter yang dimasukkan, inputnya ini, yang inputnya ini A ini akan ditampilkan dan outputnya juga akan ditampilkan. Itu dia perbedaan antara get dan GC teman-teman.